Tak ada teriakan, tak ada pencarian, hanya panci rendang yang terus mendidih tanpa pernah habis. Pagi di Bondowoso selalu terasa lambat. Tetapi warung kecil di ujung jalan pasar besar itu justru hidup lebih cepat dari denyut sekitarnya. Atap sengnya kusam, papan namanya miring, namun antrean tak pernah putus. Warung rendang Mak Minah berdiri seperti rahasia yang dibuka setengah-setengah. Cukup untuk membuat orang datang, tapi tidak cukup untuk membuat siapapun benar-benar mengerti. Aku berdiri di depan etalase kaca yang mulai buram, menatap panci besar berisi rendang berwarna gelap, hitam kecoklatan, mengkilap oleh minyak dan bumbu. Aromanya menempel di hidung, berat, pekat, seolah menuntut perhatian lebih lama dari sekedar lapar. Mak Minah bergerak pelan di balik meja. Tubuhnya kecil, punggungnya sedikit membungkuk, namun tangannya cekatan. Setiap sendok yang ia celupkan ke panci seakan tahu persis takaran, tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus meneteskan kuah terakhir ke nasi pelanggan. Wajahnya dipenuhi keriput, tetapi matanya tajam, terlalu tajam untuk ukuran nenek penjual makanan sederhana. Senyumnya tipis, tidak pernah lebar, seperti senyum yang disimpan hanya untuk sekedar sopan. Aku memperhatikan orang-orang yang datang, tukang ojek, pegawai toko, ibu-ibu pasar, bahkan sopir travel yang jarang singgah. Mereka makan dengan cepat, nyaris tanpa bicara, hanya suara sendok menyentuh piring. Ada sesuatu dalam rasa rendang itu yang membuat lidah sibuk, membuat pikiran berhenti bertanya. Pedasnya tidak menyengat, gurihnya tidak berlebihan, tetapi ada kedalaman yang sulit dijelaskan. Rasa yang membuat orang ingin kembali, meski mereka sendiri tidak tahu alasannya. "Mak, seperti biasa," kata seorang pria bertopi lusuh sambil meletakkan uang di meja. Mak Minah mengangguk. "Duduk, masih panas." Nada suaranya datar, hampir tanpa emosi. Namun pria itu tersenyum puas seolah mendapat jaminan lebih dari sekedar sepiring makanan. Aku melihat piring itu disodorkan. Potongan dagingnya tampak lebih gelap dari rendang kebanyakan. Seratnya halus, terlalu halus. Saat daging itu dipotong, ia tidak melawan sendok, seperti sudah lunak sejak awal, seolah waktu memasaknya jauh lebih lama dari yang seharusnya. Aku bertanya dalam hati, sudah berapa lama warung ini berdiri? Tak ada yang benar-benar tahu. Orang-orang hanya ingat bahwa sejak dulu, kalau lapar dan uang pas-pasan, warung Mak Minah selalu ada. Tidak pernah tutup lebih awal, tidak pernah kehabisan. Panci itu seakan tak mengenal dasar. Kuahnya selalu cukup, dagingnya selalu tersedia. Tak ada pemasok yang terlihat datang. Tak ada karung daging, tak ada mobil box parkir di belakang. Semua berlangsung begitu saja, seolah rendang itu muncul dari tempat yang tidak perlu dijelaskan. Aku melirik ke sisi warung. Ada pintu kayu kecil menuju bagian belakang. Catnya mengelupas, gagangnya berkarat. Pintu itu selalu tertutup. Tidak terkunci dengan gembok besar, tetapi entah kenapa tak pernah ada yang berani menyentuhnya. Bahkan lalat pun jarang berputar di sana. Di sudut pintu, bekas goresan memanjang ke bawah, samar, seperti pernah ada sesuatu yang diserat lalu dibersihkan setengah hati. "Mak, rendangnya kok beda ya?" ucap Rizal, tukang ojek yang duduk tak jauh dariku. Suaranya rendah, hampir berbisik, seperti takut didengar rasa di dalam mulutnya sendiri. Mak Minah menoleh pelan. "Bedanya di mana?" "Lebih nempel," jawab Rizal ragu mencari kata. "Enak sih." Mak Minah senyum tipis. "Resep lama." Jawaban itu mengakhiri percakapan. Rizal tidak bertanya lagi. Tak ada yang pernah bertanya dua kali pada Mak Minah. Ada batas tak kasat mata yang membuat orang berhenti tepat sebelum rasa ingin tahu berubah menjadi kecurigaan. Aku melihat Rizal menghabiskan makanannya. Keringat di pelipisnya bukan hanya karena pedas. Ia bangkit, membayar, lalu pergi tanpa menoleh. Aku kembali menatap Mak Minah. Di balik gerakannya yang pelan, ada ketenangan aneh. Ketenangan orang yang yakin tidak akan diganggu. Sesekali ia melirik ke pintu belakang. Bukan dengan panik, melainkan seperti memastikan sesuatu tetap berada di tempatnya. Di bawah meja, aku melihat ember tertutup kain. Warnanya gelap, kainnya lembab, dan baunya bercampur dengan aroma rendang, menyusup tanpa permisi. Seorang anak kecil datang bersama ibunya. Anak itu menatap panci dengan mata berbinar.
"Nek, mau rendang?" Mak Minah menunduk sedikit. "Habis buat anak kecil." Ibunya terkejut. "Loh, biasanya boleh." Mak Minah menggeleng pelan. "Hari ini jangan." Ada jeda canggung. Sang ibu akhirnya memesan lauk lain dan pergi. Aku mencatat perubahan kecil itu. Rendang yang katanya selalu ada, tiba-tiba punya pengecualian. Bukan karena stok, bukan karena harga, tetapi karena siapa yang akan memakannya. Angin pagi membawa suara pasar, namun di dalam warung, waktu terasa mengental. Setiap detik berjalan lambat, seolah dinding kayu menyerap suara dan menyisakan aroma. Aku merasa ada sesuatu yang menatap balik dari panci itu. Bukan mata, bukan wajah, melainkan kesadaran samar bahwa makanan ini menyimpan cerita yang belum selesai. Mak Minah menyendok rendang lagi, mengaduk pelan, memastikan tak ada bagian yang menempel di dasar. Uap naik, menutupi wajahnya sesaat. Ketika uap itu hilang, senyum tipisnya kembali terlihat. Senyum yang sama, tak berubah, seolah telah dilatih bertahun-tahun untuk tetap berada di sana, menunggu siapapun yang cukup lapar untuk datang dan tidak cukup berani untuk bertanya. Siti menghilang tanpa suara, tanpa jejak yang benar-benar jelas. Namun anehnya, tanpa kepanikan yang seharusnya muncul. Di lingkungan sekecil ini, satu orang saja tak terlihat sehari sudah cukup untuk jadi bahan tanya. Tapi hari-hari berlalu, dan nama Siti hanya melintas sebagai gumaman singkat, lalu tenggelam lagi di antara kesibukan orang-orang yang lebih memilih urusan sendiri. Aku mengingat Siti sebagai gadis pendiam. Rambutnya selalu diikat asal, matanya sering menunduk jika bicara dengan orang dewasa. Ia sering membantu di warung Mak Minah, menyapu lantai, mengantar pesanan, mencuci piring di belakang. Kehadirannya seperti bayangan, ada tapi jarang benar-benar diperhatikan. Suatu pagi, aku menyadari bangku kecil di sudut warung kosong. Biasanya Siti duduk di sana sambil memilah cabai atau bawang. Hari itu bangku itu berdebu, seolah tak disentuh berhari-hari. Mak Minah tetap di tempatnya, tetap dengan panci rendang yang sama, tetap dengan gerakan yang sama. Tak ada perubahan pada rutinitasnya, seolah satu bagian hidupnya tak pernah ada sejak awal. "Sitinya mana, Mak?" tanya Bu Ratna, tetangga depan warung sambil melipat plastik belanjaannya. Mak Minah tidak langsung menjawab. Ia mengaduk rendang lebih lama dari biasanya, memastikan kuah menutup setiap potong daging. "Ikut saudaranya," katanya akhirnya. "Ke Jember." Jawaban itu jatuh ringan, terlalu ringan untuk sesuatu yang seharusnya berat. Bu Ratna mengangguk, tapi alisnya sempat mengerut. "Kok nggak pamit ya?" Mak Minah mengangkat bahu. "Anak sekarang?" Percakapan itu berakhir, tapi rasa ganjilnya tidak. Aku melihat ke teras rumah Mak Minah yang menyatu dengan warung. Sepasang sandal perempuan masih tergeletak di sana. Ukurannya kecil, tali kirinya mulai mengelupas. Sandal itu tidak berpindah tempat selama berhari-hari. Hujan turun, panas datang, debu menempel. Namun sandal itu tetap di sana, seperti penanda yang sengaja dibiarkan. Hari demi hari, pertanyaan tentang Siti muncul lalu padam. Ada yang bilang mungkin ia kabur. Ada yang menduga ia bekerja di kota. Tidak ada yang benar-benar mencari. Tidak ada laporan. Tidak ada foto yang ditempel. Mak Minah tidak pernah menyinggungnya lagi. Bahkan namanya jarang terdengar dari mulut sang nenek, seolah mengucapkannya hanya akan membuka sesuatu yang sengaja ditutup rapat. Aku memperhatikan perubahan kecil yang mungkin tak disadari orang lain. Piring yang biasanya dicuci 2 orang kini hanya 1. Air di sumur belakang lebih sering keruh. Dan pintu kayu menuju gudang belakang kini selalu tertutup rapat, bahkan siang hari. Pernah suatu kali, angin mendorong pintu itu sedikit terbuka. Aku melihat bayangan di dalam, gelap dan sempit, dengan lantai yang tampak lebih bersih di satu jalur memanjang, seperti sering dilalui sesuatu yang berat. "Mak, gudangnya dikunci terus sekarang?" tanya Rizal suatu siang. Mak Minah menoleh cepat. "Banyak tikus." "Dulu enggak, sekarang banyak." Nada suaranya tegas, menutup ruang untuk lanjutan. Rizal mengangguk, meski jelas tidak puas. Ia makan lebih cepat dari biasanya hari itu. Malam Jumat datang, lampu rumah Mak Minah menyala lebih lama. Dari luar, bayangan tubuhnya terlihat mondar-mandir di dapur.
Tak ada bayangan lain yang menyertainya. Tidak ada suara langkah kecil yang biasanya mengikuti. Lingkungan sekitar sunyi, tapi bau masakan justru lebih kuat dari biasanya, menyebar sampai ke ujung gang. Bumbu rempah, santan, dan sesuatu yang lebih berat, lebih tajam, menempel di udara. Keesokan paginya, Bu Ratna berdiri di depan warung lebih lama dari biasanya. "Mak, aku nemu ini," katanya sambil mengangkat jepit rambut warna biru. Jepit itu kotor, seperti jatuh ke tanah basah. Mak Minah menatapnya lama. Bukan punya Siti, itu jepit kesukaannya. Mak Minah mengambil jepit itu, menggenggamnya erat sesaat, lalu meletakkannya ke dalam saku celemek. Banyak anak pakai yang sama. Bu Ratna terdiam. Tak ada yang bisa dibalas dari jawaban itu. Logis, tapi dingin. Terlalu dingin untuk seorang nenek yang ditinggal cucunya. Aku menyadari sesuatu yang lebih mengganggu dari semua kejanggalan itu. Sejak Siti tak terlihat lagi, potongan daging rendang terlihat lebih seragam. Tidak ada lagi bagian keras, tidak ada lagi lemak tebal yang biasa disingkirkan pelanggan. Semua potongannya hampir sama ukuran dan teksturnya. Saat disendok, daging itu terbelah dengan mudah, seperti sudah sangat akrab dengan panas dan waktu. Nama Siti perlahan menghilang dari percakapan warga, tapi jejaknya justru terasa di mana-mana. Di bangku kosong, di sandal berdebu, di jepit rambut yang tak pernah kembali ke kepala pemiliknya. Dan di balik panci rendang Mak Minah, ada kesunyian yang terlalu rapi, terlalu teratah, seolah satu bagian hidup telah dihapus bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebiasaan yang terus berjalan tanpa pernah menoleh ke belakang. Gudang itu selalu ada sejak awal, tetapi baru belakangan terasa benar-benar hadir. Letaknya di belakang warung, menyatu dengan dapur, dipisahkan oleh pintu kayu sempit yang catnya mengelupas dan menghitam di bagian bawah. Dahulu pintu itu sering terbuka, sekadar untuk mengambil beras, tabung gas, atau peralatan masak lama. Kini pintu itu seperti batas yang tak boleh dilewati, bahkan oleh pandangan. Ia tertutup hampir sepanjang hari, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin dikenali cahaya. Aku pertama kali menyadari aromanya pada suatu sore ketika hujan turun tipis. Bau rendang tetap ada, pekat seperti biasa, namun di baliknya terselip lapisan lain. Bukan bau basi, bukan pula amis yang jelas. Aromanya seperti besi yang lama direndam air, bercampur dengan rempah yang terlalu matang. Bau yang membuat hidung ragu untuk menolak, tetapi juga enggan menerima sepenuhnya. Aku berdiri di dekat warung lebih lama dari biasanya, mencoba memastikan apakah hanya perasaanku yang berlebihan. Rizal lewat sambil mendorong motornya. Ia berhenti, mengernyit. "Kok baunya beda ya?" Mak Minah langsung muncul dari dapur. "Hujan bikin lembab," katanya singkat. Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi tidak menutup keganjilan. Bau itu bukan datang dari panci, melainkan dari arah belakang, dari balik pintu gudang yang kini tampak lebih gelap. Di sela bawah pintu ada celah kecil. Dari sana, aroma itu merembes keluar perlahan, seperti nafas yang ditahan terlalu lama, lalu dilepaskan sedikit demi sedikit. Aku memperhatikan lantai dapur. Ada bekas noda yang sudah disikat berkali-kali. Warnanya memudar, tapi tak benar-benar hilang. Jalurnya memanjang dari arah gudang menuju meja potong. Jalur itu terlalu lurus untuk disebut tumpahan biasa, terlalu terarah, seolah sesuatu pernah ditarik melintasinya, lalu dibersihkan dengan tergesa. Suatu kali, angin sore mendorong pintu gudang hingga terbuka sedikit. Tidak lebar, hanya cukup untuk memperlihatkan bagian dalamnya. Ruangan itu sempit, dindingnya lembab, dan rak-rak kayu tua berdiri rapat. Di lantai, aku melihat garis bersih memanjang di antara debu, sama seperti yang ada di dapur. Selebihnya gelap, tidak ada karung beras, tidak ada peti daging. Yang ada hanya ruang kosong yang terasa terlalu kosong untuk ukuran gudang bahan makanan. "Jangan di situ," suara Mak Minah terdengar tiba-tiba di belakangku. Aku tersentak. "Maaf, Mak." Ia menutup pintu itu pelan, tetapi gerakannya tegas. "Gudang kotor." Sejak hari itu, pintu gudang dikunci. Bukan dengan gembok besar, hanya kunci kecil yang digantung di gagang pintu. Namun kehadiran kunci itu terasa seperti pernyataan. Ada sesuatu di baliknya yang tidak lagi sekadar barang.
Malam-malam setelahnya, aroma itu semakin kuat, terutama menjelang subuh. Warga yang lewat sering menutup hidung tanpa sadar. Ada yang mengira bangkai tikus, ada pula yang menyalahkan selokan. Tapi aroma itu tidak pernah menetap di satu titik. Ia bergerak, mengikuti arah angin, lalu menghilang saat matahari naik. Seolah hanya berani muncul ketika orang-orang lebih memilih tidur daripada bertanya. Bu Ratna suatu pagi berhenti di depan warung. "Mak, bau apa ya dari belakang?" Mak Minah menuang rendang ke piring tanpa menoleh. "Daging lama." "Daging apa?" "Daging," ulangnya datar. Tak ada yang melanjutkan. Pertanyaan itu menggantung sebentar, lalu jatuh mati. Bu Ratna pergi dengan langkah cepat, dan sejak hari itu, ia tak pernah duduk lama di warung. Aku mulai mengamati hal-hal kecil yang sebelumnya luput. Ember tertutup kain di bawah meja, kini selalu diganti kainnya setiap hari. Air bekas cucian dibuang lebih sering, dan warnanya kadang keruh kemerahan sebelum tercampur selokan. Pisau besar yang dulu jarang dipakai, kini selalu bersih, terlalu bersih, seperti dibersihkan dengan penuh perhatian. Suatu sore, ketika warung hampir tutup, aku melihat Mak Minah berdiri lama di depan pintu gudang. Tangannya memegang kunci, tetapi ia tidak langsung membukanya. Ia menarik nafas pelan, lalu berkata lirih, nyaris tak terdengar. "Diam." Aku tidak tahu kepada siapa kata itu ditujukan. Tidak ada orang lain di sana. Tidak ada suara. Namun setelah pintu gudang dibuka dan ditutup kembali, aroma itu seolah menguat sejenak, lalu reda. Rendang hari itu terasa lebih berat. Bumbunya meresap sampai ke serat terdalam, dan saat dikunyah, ada rasa pahit tipis yang tertinggal di lidah. Beberapa pelanggan berhenti makan sebelum habis, sesuatu yang jarang terjadi. Namun tidak ada yang mengeluh. Mereka hanya membayar dan pergi lebih cepat. Gudang itu tetap terkunci keesokan harinya. Aromanya tetap datang dan pergi setiap pada jam-jam tertentu. Dan di tengah semua itu, Mak Minah tetap melayani dengan senyum tipis yang sama. Seolah bau, pintu terkunci, dan kejanggalan lain hanyalah bagian wajar dari hari-hari biasa. Tetapi aku tahu, banyak pula yang mulai tahu. Ada sesuatu di balik gudang itu yang tidak ingin dikenali sebagai benda mati. Sesuatu yang keberadaannya ditandai bukan oleh suara atau gerak, melainkan oleh aroma yang perlahan mengajari orang-orang untuk waspada, tanpa pernah memberi mereka keberanian untuk membuka pintunya. Laporan itu lahir bukan dari keberanian, melainkan dari kelelahan. Terlalu banyak tanda kecil yang dibiarkan lewat, terlalu banyak bau yang ditelan dengan alasan masing-masing. Pagi itu, Bu Ratna berdiri di depan polsek dengan wajah pucat dan mata yang belum sepenuhnya yakin ingin melangkah masuk. Tangannya menggenggam tas kain. Isinya tak seberapa, hanya jepit rambut biru, selembar catatan tanggal, dan kegelisahan yang tak bisa ditaruh di atas meja manapun. Ruang pelayanan Polsek Bondowoso terasa dingin, bukan karena pendingin udara, tetapi karena jarak yang tercipta begitu seseorang membawa cerita yang tidak rapi. Aibtu Hendra duduk di balik meja, membaca laporan lain tanpa benar-benar mengangkat kepala. Seragamnya rapi, wajahnya lelah oleh rutinitas yang berulang. "Ada yang bisa dibantu?" tanyanya akhirnya. Bu Ratna menarik napas. "Saya mau lapor orang hilang." Pulpen berhenti sebentar. "Siapa?" "Siti, cucu Mak Minah. Sudah lama nggak kelihatan." Aibtu Hendra mengangguk pelan. "Sudah berapa lama?" "Lebih dari seminggu." "Umur?" "Belasan." Hendra menulis beberapa baris, lalu berhenti. "Ada bukti?" Pertanyaan itu jatuh seperti palu kecil. Bukti, kata yang terdengar sederhana tapi berat untuk sesuatu yang menghilang perlahan. Bu Ratna mengeluarkan jepit rambut biru itu. "Ini ditemukan di belakang warung." Hendra menatapnya sekilas. "Barang umum?" "Sandalnya masih di rumah." "Bisa saja ditinggal." "Anaknya pendiam, Pak. Nggak mungkin pergi tanpa kabar." Hendra bersandar di kursi. Mak Minah bilang cucunya ikut saudara ke Jember. "Katanya begitu," jawab Bu Ratna. Suaranya mulai bergetar. "Tapi nggak ada yang tahu saudaranya siapa." Hendra menutup map. "Kalau tidak ada tanda kekerasan, tidak ada saksi terakhir, kami belum bisa buat laporan resmi." Kalimat itu rapi, terlatih, dan sering dipakai. Bu Ratna terdiam. Ia tahu percakapan itu akan berakhir di sana. Ia berdiri mengucap terima kasih tanpa benar-benar berasa berterima kasih.
lalu pergi dengan langkah yang lebih berat dari saat datang. Hari itu juga, kabar tentang laporan itu menyebar, bukan sebagai alarm, melainkan sebagai gosip kecil yang cepat disederhanakan. Orang-orang berkata Bu Ratna terlalu ikut campur. Ada yang bilang ia hanya curiga karena iri warung Mak Minah ramai. Kebenaran dibungkus tipis oleh asumsi, lalu disimpan kembali. Warung rendang tetap buka keesokan harinya, bahkan lebih ramai. Seolah laporan yang diabaikan justru menjadi penanda tak tertulis bahwa semuanya baik-baik saja. Aku melihat Aibtu Hendra datang bersama 2 anggota lain, bukan untuk penyelidikan, hanya makan siang. "Rendang 3, katanya singkat. Mak Minah mengangguk, menyendok tanpa bertanya. Tangannya tidak gemetar, wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja disebut-sebut dalam laporan orang hilang. Hendra memperhatikannya sekilas lalu menunduk pada piringnya. "Enak," kata salah satu anggota. "Iya," sahut Hendra, "dari dulu." Aku memperhatikan caranya mengunyah. Pelan, teratur, seolah menikmati setiap selat. Tidak ada ekspresi ragu, tidak ada tanda curiga. Hanya kepuasan yang sederhana yang menutup kemungkinan pertanyaan lain. Sore itu 2 pelanggan muntah di depan warung. Bukan muntah keras, hanya tersedak lalu memuntahkan sebagian isi perut. Orang-orang mengira masuk angin, ada yang tertawa kecil. Tak ada yang menghubungkannya dengan laporan Bu Ratna pagi tadi. "Ada apa?" tanya Mak Minah dari balik meja. "Nggak apa-apa, Mak," jawab salah satu sambil mengelap mulut. "Mungkin kebanyakan pedas." Mak Minah tersenyum tipis. "Minum air?" Tak ada kepanikan, tak ada yang menutup warung. Panci rendang tetap di atas api, mendidih pelan, mengeluarkan aroma yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Aku mencium bau itu bercampur dengan asam muntah dan udara sore yang lembab. Bau yang tidak menyatu tapi juga tidak saling menyingkirkan. Malamnya, Bu Ratna duduk di teras rumahnya, memandangi jalan kosong. Lampu warung Mak Minah masih menyala, lebih lama dari biasanya. Ia menggenggam ponselnya, menimbang-nimbang untuk menelpon lagi polsek, lalu meletakkannya kembali. Ada rasa takut yang tumbuh bukan karena ancaman langsung, melainkan karena kesadaran bahwa tak ada yang mau mendengar sebelum semuanya terlambat. Hari itu juga Aibtu Hendra menerima laporan lain. Kali ini tentang 2 orang yang sakit perut parah setelah makan di warung Mak Minah. Laporan itu dicatat, diberi tanda kecil, lalu diletakkan di tumpukan yang sama. Tak ada tindakan cepat, tak ada garis yang ditarik antara sakit perut, bau dari gudang dan seorang cucu yang tak pernah pulang. Warung tetap buka, pelanggan tetap datang, dan laporan-laporan itu satu persatu mengendap di laci besi polsek. Diabaikan bukan karena tidak penting, tetapi karena terlalu merepotkan untuk dirangkai menjadi satu cerita yang utuh. Di luar sana, Mak Minah terus menyendok rendang dengan gerakan yang sama, sementara kebenaran berjalan pelan, tertatih, menunggu saat ketika pengabaian tak lagi cukup untuk menutupinya. Potongan itu ditemukan tanpa upacara, tanpa garis polisi yang mencolok, tanpa teriakan. Hanya sebuah benda kecil yang tak sengaja muncul di tempat yang salah pada waktu yang tidak lagi bisa diabaikan. Pagi itu, petugas kesehatan lingkungan datang ke warung Mak Minah dengan alasan pemeriksaan rutin. Alasan yang terdengar netral, aman, seperti upaya terakhir agar tidak menyinggung siapapun sebelum ada kepastian. Aku berdiri agak jauh ketika mereka membuka tong sampah di belakang warung. Tutupnya berdecit pelan, lalu berhenti. Salah satu petugas menunduk terlalu lama. Wajahnya berubah, bukan jijik, bukan takut, melainkan bingung. Seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tidak cocok dengan ingatannya sendiri. "Ini apa?" gumamnya. Di antara sisa plastik bumbu dan tulang-tulang dapur biasa, ada satu potongan kecil yang bentuknya terlalu rapi. Bukan tulang ayam, bukan tulang sapi. Ukurannya sempit, melengkung halus dengan ujung yang membulat. Terlihat bersih, seolah telah direbus lama, terlalu lama. Aibtu Hendra dipanggil. Ia datang dengan langkah cepat yang berusaha terlihat santai. Tangannya memakai sarung, lalu mengangkat potongan itu perlahan, menimbangnya seperti mencoba meyakinkan diri bahwa ia salah menilai. "Tulang apa ini?" tanyanya. Mak Minah berdiri beberapa langkah dari sana. Wajahnya tenang. "Sisa dapur." "Dapur biasanya nggak punya tulang begini." Mak Minah menatap potongan itu sebentar, lalu mengalihkan pandangannya. "Semua tulang sama kalau sudah direbus?"
Kalimat itu terdengar biasa, tapi cara ia mengucapkannya membuat udara di sekitar menegang. Tidak ada pembelaan, tidak ada kemarahan, hanya pernyataan datar, seolah klasifikasi tulang bukan sesuatu yang penting untuk diperdebatkan. Hendra memasukkan potongan itu ke kantong plastik bening. "Kami bawa dulu." Mak Minah mengangguk. "Silakan." Tidak ada yang melarang, tidak ada yang menahan. Justru itu yang membuat langkah Hendra melambat sejenak. Ia menatap Mak Minah, mencoba menemukan retakan pada ketenangan itu. Tapi yang ada hanya keriput-keriput wajah yang diam di tempatnya. Kabar tentang potongan tulang menyebar lebih cepat dari bau rendang. Warga berkumpul dalam kelompok kecil, berbicara setengah suara. Ada yang menertawakannya, menyebutnya tulang kambing. Ada yang mulai menolak makan. Warung yang biasanya penuh kini memiliki jeda kosong di bangku-bangkunya. Namun panci rendang tetap ada, tetap mendidih, tetap mengeluarkan aroma yang sama. Aku melihat Hendra kembali sore harinya. Wajahnya lebih kaku. Ia duduk, memesan tanpa suara. Mak Minah menyajikan tanpa bertanya. "Kamu yakin?" tanya salah satu anggota yang ikut bersamanya, suaranya pelan. Hendra mengangguk singkat. Belum ada hasil. Ia makan pelan, setiap kunyahan seperti dihitung. Matanya sesekali terangkat, mengamati dapur, pintu gudang, ember tertutup kain di bawah meja. Ada perubahan kecil pada dirinya, bukan ketakutan, melainkan kehati-hatian yang datang terlambat. Sementara itu Bu Ratna berdiri di seberang jalan, tak berani mendekat. Tangannya gemetar memegang tas kainnya. "Itu tulang jari," katanya pada siapapun yang mau mendengar. "Aku pernah lihat." Tak ada yang menjawab. Orang-orang menghindari tatapannya. Kebenaran yang terlalu dekat seringkali lebih mudah disangkal. Menjelang maghrib, Hendra memanggil Mak Minah ke samping. Suaranya diturunkan. "Kalau ada apa-apa, lebih baik bilang sekarang." Mak Minah menyenyum tipis. "Ada apa, Pak?" "Tulang itu." "Sudah saya bilang." "Kalau beda hasilnya?" Mak Minah menatapnya lurus. "Kalau beda ya beda." Tidak ada ancaman, tidak ada pengakuan. Justru ketenangan itulah yang membuat kata-kata berikutnya sulit keluar dari mulut Hendra. Ia mengangguk, mundur, dan pergi tanpa menutup warung. Malam itu warung ditutup lebih awal. Untuk pertama kalinya, panci rendang diangkat dari api, ditutup rapat. Bau rempah tertahan di dalam. Namun sisa aromanya masih menggantung di udara, bercampur dengan firasat yang belum menemukan bentuk. Aku berdiri di ujung gang memandangi pintu warung yang kini gelap. Di baliknya ada potongan kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah fragmen yang cukup untuk merusak cerita lama tentang nenek ramah dan rendang lezat. Potongan tulang itu mungkin kecil, tapi ia membawa beban yang tidak lagi bisa disapu ke dalam tong sampah. Dan di tengah semua bisik-bisik itu, satu pertanyaan mulai berani muncul, pelan namun jelas. Jika itu benar-benar tulang manusia, maka siapa yang hilang cukup lama hingga tubuhnya hanya tersisa sebagai sisa dapur? Pertanyaan itu tidak dijawab malam itu. Ia dibiarkan menggantung, menunggu hasil, menunggu keberanian, menunggu saat ketika potongan kecil itu tak lagi bisa dianggap kebetulan. Dapur itu tak pernah terasa sempit sampai malam itu. Lampunya menyala terang, terlalu terang untuk ruangan yang biasanya hanya dipakai memotong bawang dan menyaduk panci. Uap rendang masih menggantung, menempel di dinding, di pakaian, di napas siapapun yang berdiri di dalamnya. Panci besar berada di atas kompor. Isinya masih mendidih pelan, seolah tak peduli pada perubahan suasana. Api belum dimatikan, seperti ada rutinitas yang lupa dihentikan. Aibtu Hendra berdiri di ambang pintu, menatap dapur dengan sorot yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi sikap santai. Tangannya kaku di samping tubuh. Matanya bergerak pelan, menyapu meja potong, rak bumbu, lantai yang tampak terlalu bersih. Dua anggota berdiri di belakangnya, diam, memberi ruang yang terasa menekan. Mak Minah duduk di kursi kecil dekat meja. Punggungnya sedikit lebih bungkuk dari biasanya, tetapi wajahnya tetap tenang. Celemek yang ia pakai masih bernoda minyak. Tangannya terlipat di pangkuan.
tidak gemetar. Tidak ada tanda orang yang baru saja terpojok. "Mak," kata Hendra akhirnya, suaranya rendah. "Kita perlu bicara." Mak Minah mengangguk pelan. "Dari tadi juga di sini?" Hendra melangkah masuk. Bau dapur menyerang lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya rendang, ada aroma lain yang kini sulit diabaikan setelah potongan tulang itu ditemukan. Aroma yang terasa personal, dekat, seperti sesuatu yang seharusnya tidak ada di ruang masak. "Kami sudah kirim tulangnya ke lab," ujar Hendra. "Kalau hasilnya keluar, manusia," potong Mak Minah singkat. Kata itu jatuh begitu saja, tanpa tekanan. Dapur mendadak terasa lebih sunyi, seolah bunyi api kompor pun mengecil. Salah satu anggota refleks melangkah setengah langkah ke belakang. Hendra menatap Mak Minah lama. "Apa maksud emak?" Mak Minah menunduk. Tatapannya jatuh ke lantai dapur, ke jalur bersih yang sudah berkali-kali disikat. "Yang tinggal di sini." "Siapa?" Suara Hendra mengeras tanpa ia sadari. Mak Minah mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tidak berkaca-kaca. Tidak ada penyesalan di sana, hanya kelelahan yang sudah lama menetap. "Siti." Nama itu diucapkan keras, tapi cukup untuk membuat ruangan terasa runtuh. Salah satu anggota mengumpat pelan. Hendra memejamkan mata sesaat, lalu membukanya kembali, seperti mencoba memastikan ia tidak salah dengar. "Itu cucu emak," kata Hendra. Mak Minah mengangguk. "Saya tahu." "Kenapa?" Pertanyaan itu keluar terlalu cepat, terlalu polos untuk jawaban yang akan datang. Mak Minah tersenyum tipis, senyum yang sama seperti saat melayani pelanggan. "Karena saya lapar." Hendra menatapnya tak percaya. "Lapar?" "Lapar itu bukan cuma soal perut," jawab Mak Minah pelan. "Saya tua. Warung ini hidup karena rendang. Kalau rendang habis, saya habis." Tangannya bergerak menunjuk panci. "Orang-orang makan, mereka senang, mereka balik lagi. Saya bertahan." Dengan membunuh cucu sendiri, suara Hendra bergetar, marah dan ngeri bercampur. Mak Minah menggeleng pelan. Dia sudah lama sakit, lemah, nggak ada yang peduli, bahkan tetangga. "Masih manusia, Mak." Semua yang masuk panci itu manusia sebelum jadi makanan. Bedanya cuma ini lebih dekat. Kata-kata itu menggantung, berat, tak tahu harus jatuh kemana. Hendra melangkah mundur setengah langkah, lalu melihat sesuatu di sudut meja. Sebuah kalung kecil, rantainya tipis, lionting berbentuk bunga. Ia mengenalinya, pernah melihat Siti memainkannya sambil menyapu. "Itu punya dia," kata Hendra. Mak Minah menoleh, pandangannya melembut sesaat. "Iya, saya simpan." "Kenapa nggak dibuang?" "Kalau itu hilang," suara Mak Minah sedikit lebih lirih, "saya bisa lupa wajahnya." Untuk pertama kalinya, ada retakan kecil di ketenangannya. Bukan tangis, bukan penyesalan, melainkan sesuatu yang lebih sunyi. Kesadaran bahwa apa yang sudah terjadi tak bisa ditarik kembali. Tak peduli seberapa tenangnya ia mengucapkan semua itu. Hendra beri isyarat pada anggotanya. Mereka bergerak cepat, mematikan kompor, menutup panci. Uap terakhir naik, membawa aroma yang kini terasa menjijikkan sekaligus menyedihkan. Borgol diklikkan di pergelangan tangan Mak Minah. Ia tidak melawan. "Saya cuma masak," katanya pelan saat digiring. "Orang-orang yang makan." Tidak ada yang menjawab. Di luar garis polisi mulai dipasang. Warga berkumpul dengan jarak aman. Wajah-wajah yang dulu lahap kini pucat. Di dapur yang kini kosong, lantai tetap bersih, rak bumbu tetap rapi. Seolah ruangan itu ingin menyangkal apa yang baru saja diucapkan di dalamnya. Namun pengakuan itu sudah terlanjur keluar. Tidak meledak, tidak dramatis, tetapi cukup untuk merusak segalanya. Rendang di panci itu kini bukan lagi makanan. Ia menjadi saksi bisu, saksi yang terlalu lama dipuja sebelum orang-orang berani bertanya, dari mana asal rasa yang membuat mereka kembali lagi dan lagi. Bondowoso tidak pernah benar-benar siap untuk geger. Kota kecil ini terbiasa pada kabar pelan, gosip pasar, dan berita yang berhenti di warung kopi.
Tapi pagi itu berbeda. Garis polisi membentang di depan warung Mak Minah. Kuningnya mencolok di antara tembok kusam dan tanah becek. Orang-orang berdiri berjarak, berbisik tanpa saling menatap, seolah suara mereka bisa memanggil kembali sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Warung itu tampak lebih kecil dari biasanya. Papan nama miringnya masih ada, tapi huruf-hurufnya seperti kehilangan makna. Pintu depan tertutup, tidak ada panci di atas api. Tidak ada aroma yang dulu memanggil orang dari ujung gang. Yang tersisa hanya bau sisa rempah yang menempel di dinding. Samar namun keras kepala, seperti ingatan yang menolak pergi. Apa benar? Suara seseorang memecah kerumunan. Katanya cucunya sendiri. Rendang itu... Kalimat-kalimat itu tak pernah selesai. Setiap orang berhenti sebelum menyebutkan hal yang paling mereka takuti. Kebenaran terasa terlalu kotor untuk diucapkan utuh. Lebih mudah membiarkannya menggantung, setengah jadi, agar rasa bersalah tidak sepenuhnya menetap. Aibtu Hendra berdiri di dekat garis polisi. Wajahnya pucat dan kaku. Ia tidak lagi terlihat seperti petugas yang datang makan siang. Matanya memerah, bukan karena kurang tidur, tetapi karena beban yang kini menempel padanya. Setiap tatapan warga terasa seperti pertanyaan yang tak sempat ia jawab lebih awal. "Pak," kata seorang pria paruh baya, "kita makan itu berapa lama?" Hendra tidak langsung menjawab. "Kasusnya masih jalan." "Itu daging apa, Pak?" desak yang lain. Hendra menunduk. "Manusia." Satu kata itu menyebar lebih cepat dari desas-desus apapun. Beberapa orang menutup mulut. Ada yang muntah di selokan. Ada yang terduduk di pinggir jalan, memegangi perut bukan karena sakit, tetapi karena ingatan. Rasa rendang yang dulu dibanggakan kini berbalik menjadi sesuatu yang ingin dikeluarkan dari tubuh, dari kepala, dari hidup mereka. Rizal berdiri sedikit terpisah. Wajahnya kosong. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok, lalu mematikannya lagi sebelum sempat dihisap. "Gue makan paling sering," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Setiap hari." Tak ada yang menenangkan, tak ada yang bisa. Setiap orang mulai menghitung mundur di kepala mereka, mencoba mengingat kapan terakhir kali duduk di bangku kayu itu, kapan terakhir kali menyendok kuah hitam pekat ke nasi panas, kapan terakhir kali memuji rasa yang kini berubah menjadi mimpi buruk. Ambulans datang tanpa sirene panjang. Panci rendang diangkut sebagai barang bukti. Dibungkus rapat, seolah menutupinya bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Petugas kesehatan menyemprotkan cairan ke lantai dapur, ke gudang, ke sudut-sudut yang dulu luput dari perhatian. Namun bau itu tetap ada. Tidak kuat, tidak menusuk, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa tempat ini pernah menjadi pusat sesuatu yang salah. Bu Ratna berdiri di teras rumahnya. Air mata akhirnya jatuh setelah berhari-hari tertahan. "Aku sudah bilang," gumamnya. Tidak ada kepuasan di sana, tidak ada rasa menang, hanya lelah dan rasa bersalah karena suara kecilnya tak cukup keras untuk menghentikan semua ini lebih awal. Berita menyebar keluar Bondowoso. Kamera datang, mikrofon disodorkan. Kata-kata seperti kanibal, pembunuhan, dan rendang manusia dipakai tanpa ragu. Nama Mak Minah disebut berulang-ulang. Bukan lagi sebagai simbol penjual rendang legendaris, tetapi sebagai simbol kengerian yang sulit dipahami. Foto warungnya beredar dari sudut-sudut yang membuatnya tampak semakin suram. Namun tak ada kamera yang merekam bangku kecil di sudut warung, di Semat City biasa duduk. Tak ada yang memotret sandal berdebu di teras. Tak ada yang bertanya, bagaimana seorang anak bisa menghilang begitu saja di tengah lingkungan yang mengaku saling mengenal. Semua perhatian tertuju pada panci, pada rasa, pada sensasi. Mak Minah dibawa pergi tanpa teriakan. Wajahnya tetap tenang saat melewati kerumunan. Tidak menunduk, tidak mencari simpati. Ketika seseorang berteriak memaki, ia hanya berhenti sesaat dan berkata pelan, "Kalian kenyang." Kalimat itu memukul lebih keras dari makian apapun. Tak ada balasan. Mobil melaju, meninggalkan debu dan keheningan yang berat. Hari-hari setelahnya Bondowoso berubah. Warung-warung sepi,
Orang-orang lebih curiga pada rasa enak yang datang terlalu mudah. Setiap aroma masakan terasa mencurigakan. Setiap potongan daging diperiksa lebih lama sebelum masuk ke mulut. Kepercayaan yang dulu sederhana kini retak, dan tak ada yang tahu bagaimana cara menambalnya kembali. Warung Mak Minah disegel. Popan namanya akhirnya dilepas. Dindingnya dibiarkan kosong. Namun bau rempah masih muncul sesekali saat hujan turun. Seperti hantu yang tidak tahu bahwa tempatnya sudah tidak diinginkan lagi. Orang-orang yang lewat mempercepat langkah, enggan menoleh. Takut ingatan akan kembali menyeret mereka ke rasa yang pernah mereka puji. Bondowoso geger, lalu perlahan diam. Seperti biasa, kota ini belajar menutup lukanya dengan kebiasaan. Tapi ada satu hal yang tidak ikut tenang. Setiap kali seseorang berkata, rasanya kok enak banget, akan selalu ada jeda setelahnya. Jeda singkat, sunyi, di tempat ingatan tentang rendang Mak Minah muncul tanpa diundang, mengingatkan bahwa tidak semua yang lezat berasal dari sumber yang bisa diterima. Dan tidak semua kejahatan datang dengan wajah menakutkan. Ada yang datang pelan, lewat panci hangat, dan disambut dengan rasa lapar.